Sebelum kita mulai di dalam ibadah kita, kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau perkenankan kami hadir di tempat ini ya Bapa. Ini suatu kemurahan dan anugerah yang begitu besar yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk memuji akan Engkau, untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, pada saat pagi hari ini, sebelum kami beribadah kepadamu, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, agar pelayanan kami, apa yang kami lakukan berkenan dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami ya Bapa, sehingga jemaat-Mu merasakan hadirat-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bagi para pelayan-pelayan-Mu, WL Singer, pemain musik, LCD, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau yang mengambil alih semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Pada saat pagi hari ini kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan di awal tahun ini. Biarlah kita awali dengan kita bersyukur kepada Tuhan, karena tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah menolong dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selama
Hasratku
saat pagi hari ini kita senantiasa merasakan kebaikan Tuhan. Di tahun-tahun 2020, biarlah kita renungkan begitu besar kemurahan Tuhan, begitu besar pertolongan Tuhan yang kita alami. Biarlah menjelang tahun 2021, kita percaya Allah juga tetap menyertai kita. Mungkin saat ini kita takut menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Biarlah melalui pujian ini mengingatkan bahwa Allah begitu mengasihi di dalam setiap kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Allah senantiasa menyertai kita di mana kita berada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah ucapkan syukur pada Dia. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ucapkan syukur-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh
memuji-mujiakan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap hati kami yang hadir pada saat pagi hari ini. Biarlah yang percaya Tuhan katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Masih semangat? Biarlah di tahun 2021 kita semakin semangat mengikuti Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan bahwa Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Allah senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang terduga, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaibnya kuasa dalam namanya, Yesus Tuhan Yesus. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang memperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaibnya kuasa dalam namanya, Yesus Tuhan Yesus. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaibnya kuasa dalam namanya, Yesus Tuhan Yesus. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaibnya kuasa dalam namanya, Yesus Tuhan Yesus. Katakan Yesus, Yesus Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik-baik bagi kehidupan kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir.
Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah hari-hari yang akan kami lalui, hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan yang akan kami lalui. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Karena di saat-saat hari ini adalah saat yang begitu menakutkan. Saat-saat yang begitu mencekam di dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu pada saat pagi hari ini, menguatkan kami, agar kami jangan takut menghadapi keadaan dunia ini. Namun kami percaya akan penyertaan-Mu, akan pimpinan-Mu ya Bapa. Berfirmanlah melalui hamba-Mu. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah melewati hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap memberikan tanah hati kami. Biarlah benih firman-Mu dapat tumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pagi hari ini tetap hambanya Bapak Yakub Rahmat menyampaikan firman Tuhan dari virtual. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, karena beliau rindu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan dari kebenaran firman Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Waktu Natal minggu lalu saya katakan selamat hari Natal, masih di dalam tahun 2020. Tapi saya puji Tuhan, kita sudah lewati selamat tinggal tahun 2020. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Bapa kita yang sangat kita cintai. Sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan pelihara hidup kita. Kita tinggalkan 1 Januari 2020 sudah lewat,
365 hari. Dan saat itu Tuhan izinkan kita hidup di tahun yang baru. Minggu pertama 2021 kita minta pimpinan Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus, tangan Tuhan akan menyertai kita. Supaya setiap hari, setiap saat kita melangkah bersama dengan Tuhan. Karena ujung-ujungnya manusia dicari dalam keselamatan, Bapak Ibu. Kita minta Tuhan tolong dalam menjalani tahun yang baru. Maka kita katakan selamat tahun baru. Dalam artian supaya selamat tahun yang baru 2021. Tuhan akan menyatakan keselamatan buat setiap kita. Untuk itu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyanyikan lagu buat kita bersama. Dan kalau Bapak Ibu tahu semua lagu ini, kita mau nyanyi bersama dengan judul Ku Tahu Siapa Yang Pimpin Hidupku. Kita dengan iman kita lakukan supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan akan menyertai kita supaya Tuhan senantiasa setiap detik, setiap saat kita melangkah bersama dengan Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidup. Amin. Amin. Semuanya dari Tuhan terencana sempurna menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin. Haleluya. Semuanya dari Tuhan berencana sempurna menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin. Amin. Bapa, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Amsal 16 ayat 5 dikatakan, banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya membawa orang maut. Tuhan berfirman dalam Amsal 20:24 bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Untuk itu kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Menghadapi tahun yang baru ini, setiap langkah kita bersama dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan ini. Amin. Haleluya. Semuanya dari Tuhan berencana sempurna menghadapi gelombang dalam jalan hidup. Amin. Haleluya. Ku bersandar kepada Tuhan, ku serahkan semuanya. Tuhan berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita saat ini masih hidup di awal bulan Januari tahun 2021, tapi kita memerlukan tangan Tuhan akan menyertai kita. Sebab Tuhan berfirman dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9 dikatakan, saya membacakan ayat dalam Alkitab, kita hidupnya standarnya firman Tuhan. Sebab hidup kita ini hanya semata-mata daging. Firman Tuhan dikatakan daging, Rom 8 ayat 6, hidup menurut daging ujungnya maut. Tapi hidup menurut kenakalan, hidup kekal buat selama-lamanya. Tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, sehubungan dengan tema firman Tuhan saat ini. Hidupku berfokus kepada Kristus. Supaya kita tahu dalam rangka kita menjalani tahun 2021, hidupku bukan berpusat kepada finansial, bukan berpusat pada apa yang kita miliki, kepada materi aset selama tinggal kita akan tinggalkan.
Kalau Tuhan sudah panggil kita, ada teman saya punya rumah banyak sekali, tapi begitu Tuhan sudah panggil, rumah tidak ikut sertakan dalam kuburan, tapi perbuatan hidup kita yang nanti Tuhan akan nilai. Dalam Wahyu pasal 2, 12, Wahyu 20, 12 ada rapor, setiap kita ada rapor. Kita harus hati-hati supaya jangan sampai kita hidup sembrono. Firman Tuhan katakan, saya mau bacakan sebagai ayat pertama, nanti setelah itu saya mau kupas firman Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 9 dikatakan, langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindungi. Tetapi, ini kalimat yang kedua, orang-orang fasik akan mati binasa di dalam kegelapan. Orang fasik adalah orang yang tidak mengharapkan Tuhan. Orang fasik, orang jahat, orang yang hatinya tidak ada firman Tuhan, hatinya tidak ada Tuhan, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dia congkak, orang fasik jauh dari Tuhan. Tapi jelas firman Tuhan, langkah kaki orang yang dikasihnya dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jadikan diri kita menghadapi tahun yang baru 2021. Kita bangun hidup kita menjadi orang yang dicinta sama Tuhan. Orang yang dicinta Tuhan, saya mau kupas. Mari. Orang yang dikasih Tuhan itu apa langkah-langkah? Ada 3 hal yang saya mau terangkan supaya Bapak Ibu jelas. Menghadapi tahun 2021, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan, Tuhan? Suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, semua kita akan tinggalkan. Semua akan tinggalkan. Karena firman Tuhan dalam Ibrani 9:27, manusia semua akan mati. Tapi nanti ada proses penghakiman. Tapi nanti saya mau kupas firman Tuhan supaya Bapak Ibu jelas. Menjadi orang Kristen ada orang yang ada kepastian langkahnya. Bukan langkah yang ragu-ragu, mudah-mudahan, no, tidak ada. Di dalam langkah setiap anak Tuhan ada kepastian. Seperti tadi dikatakan firman Tuhan, langkah kaki orang dikasihnya dilindungi, itu kepastian. Bukan langkah ragu-ragu. Di dalam Yesus ada berita kepastian. Keselamatan di dalam Yesus bukan insya Allah, bukan ragu-ragu, bukan nanti apa jadinya, bukan. Tapi kepastian asal di dalam Yesus Kristus. Mari saya membacakan ayat sebagai dasar firman Tuhan yang saya mau kupas di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat 10 dikatakan demikian. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua saudara. Saya mau baca demikian, kitab Kolose pasal pertama ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala. Yang pertama, kita persembahkan hidup kita supaya kita dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita membangun hidup kita, hidup yang layak berkenan kepada Tuhan. Ini penting. Semuanya manusia banyak menjadikan diri kita layak secara horizontal kepada manusia, tapi tidak layak di hadapan Tuhan. Penting nih saudara. 3 hal penting. Yang pertama, supaya kita membangun hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah Tuhan yang punya, bukan milik saudara, bukan milik saya. Dalam ayat 12 ayat 10, di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup, nyawa setiap manusia tambang Tuhan. Karena hidup kita tidak layak berkenan kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, selesaikan. Selesai saudara. Berpisah selama-lamanya. Forever and ever, selama-lamanya. Tidak ada pertemuan lagi kalau sudah berpisah. Pertemuan nanti dalam bentuk roh bersama Tuhan, bukan dalam bentuk tubuh jasmani. Maka penting kita mempersiapkan diri kita layak kepada yang penting. Saya hari ini waktu yang saya jalani penuh dengan doa saya kepada Tuhan. Bangun hidup saya Tuhan, supaya hidup kami layak berkenan kepada Tuhan. Yang sampai terjadi di Matius pasal 7 ayat 21, 23, banyak orang Kristen berseru, Tuhan jago ngomong sama Tuhan, ngomong lip service aku mengasihi Tuhan, tapi dirinya tidak mempersembahkan hidup yang dikasih oleh Tuhan. Ngomong saya boleh mengasihi Tuhan, tapi belum tentu Allah mengasihi kau karena diri kita tidak menjadikan diri kita layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang pertama, hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Harus memberi buah. Yang kedua, hidup layak kepada Tuhan berkenan. Kedua, hidup harus berbuah, memberi buah. Dan yang ketiga,
di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang ketiga, harus kehidupan kerohanian kita ada pertumbuhan secara spiritual. Penting. Bagaimana kita layak kepada Tuhan tapi tidak ada pertumbuhan. Layak mungkin langkah pertama, layak pertama, tapi karena prosesnya dunia, hidup ini kan sebuah proses. Langkah ketiga, dia murtad, dia tidak ada tahu tentang pengetahuan dan kebenaran dalam firman Tuhan. Jadi 3 poin penting. Yang pertama, mari kita mau bahas sama-sama, supaya dalam rangka kita menjalani hidup 2021, jangan hanya memikirkan masalah daging, masalah dunia, masalah aset, masalah uang, masalah dunia. Selesai dunia akan lenyap, dengan firman Tuhan 1 Yesus 2:17. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah berarti hiduplah layak di hadapan Tuhan. Itu layak masuk di dalam kerajaan surga. Seperti peristiwa 10 gadis, 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Di Matius 25 ayat 10, pada waktu 5 gadis yang bodoh datang, waktu bertobat, waktu Yesus sudah datang. Terlambat Bapak Ibu, terlambat. Kok kita mau bertobat dari saat ini? Awal kita masuk di 2021, cepat-cepat kita membangun melalui firman Tuhan yang kita dengar, responsif. Kita meresponi Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Membangun hidupku, suami, istri, anak, semua komit dengan Tuhan. Karena hidup Yesus pribadi menjadikan diri kita layak berkenan kepada Tuhan. Dan kedua, berbuah dalam kebaikan dalam segala. Ketiga, bertumbuh. Mari saya kupas satu-satu. Bagaimana ciri-ciri orang yang layak di hadapan Tuhan? Yang pertama, orang yang mempersembahkan hidup layak kepada Tuhan. Hidupnya itu harus andalkan Tuhan, fokus kepada Kristus. Hidup adalah bersentral kepada Kristus. Hidupku bukan aku lagi, dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Hidup layak kepada Tuhan. Yang pertama, hidup berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Lihat, baca 2 Korintus pasal 5 ayat 15, demikian firman Tuhan. Setiap apa yang saya sampaikan dasarnya firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dikatakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup. Siapa yang mereka hidup? Kita semua yang masih hidup ini. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Nanti jangan egois, jangan hanya diri sendiri. Tapi firman Tuhan dikatakan, tetapi untuk Dia, but for Him. Tetapi untuk Dia, yang apa? Yang telah mati dan telah dibangkit untuk kita semua. Ini firman. Dasarnya dari firman. Seorang sarjana bisa lulus karena dasarnya baca buku. Ada kebenarannya yang sudah teruji. Ini kebenaran dari Tuhan yang mutlak, absolut kebenaran. Maka hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hidup layak kepada Tuhan, yaitu hidup berpusat kepada Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus. Nah, saya kasih contoh ayat di sini, ya, supaya Bapak jelas. Ada anak Tuhan di dalam Alkitab ini yang semuanya tertulis. Kalau kita buka, ya, yang pertama, Henok hidup diangkat sama Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Coba kita buka Ibrani pasal 11 ayat yang kelima nih firman Tuhan. Ini contoh pertama, supaya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ada nggak di dalam Alkitab Pak Pendeta contoh selain Yesus? Ada hidup kita vertikal horizontal. Yang tadi 3 poin itu vertikal horizontal. Yang pertama saya terangkan vertikal, membangun hidup yang layak berkenan kepada Tuhan itu dari aspek vertikal. Aspek horizontal kita berbuah dalam hal yang kebaikan. Tapi yang ketiga ditutup lagi vertikal, supaya kita bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Jadi artinya 2 poin untuk urusan dengan vertikal. Yang horizontal 1 poin, supaya kita hidup berbuat baik. Nanti saya buka sama-sama. Mari kita buka Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Ini contoh hidup yang berkenan layak kepada Tuhan. Ternyata di dalam Alkitab ada contohnya, supaya kita tiru orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Yaitu contoh pertama, Henok. Saya mau baca Ibrani 11 ayat 5, dikatakan, karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ini Allah telah mengangkatnya berarti. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ini firman.
Bapak baca Ibrani 11:5. Karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi kita menjadikan diri kita, mari sama-sama komit menghadapi tahun baru 2021. Jangan hanya berkenan di hadapan manusia. Masalah materi tidak tercatat dalam buku kehidupan Bapak. Kebaikan horizontal itu yang semata manusia, tidak ada vertikal terputus. Karena berarti Bapak Ibu sudah satu poin aja. Kalau cuma berbuat baik toh, tidak ada Tuhan, berarti saudara egois. Hidupmu kata Tuhan dari siapa? Bukan dari manusia ini. Dari aku kata Tuhan. Yesaya 45:12 dikatakan semua manusia Tuhan yang ciptakan. Tidak ada dari kita. Ayat 12 ayat 10, semua nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Kenapa kita hidup untuk diri sendiri? Firman Tuhan jelas tadi sudah dikatakan, hidup untuk Dia, untuk Kristus, berpusat kepada Kristus, hidup layak berkenan kepada Tuhan. Hidup bergaul karib dengan Tuhan. Henokh. Jadi ciri yang pertama hidup layak berkenan Tuhan, saya katakan tadi, berpusat kepada Kristus. Orang berpusat kepada Kristus, bergaul dengan Tuhan intim. Saya kasih contoh, saya pribadi gaul dengan Tuhan saya. Apa bukti gaul sama Tuhan? Setiap saudara bisa melakukan hal ini, sama, tergantung Bapak Ibu saudara mau gaul nggak sama Tuhan. Kalau gaul sama manusia kita sering ketemu, seperti hari ini kita ketemu, gaul, komunikasi. Demikian dengan Tuhan, gaul dengan Tuhan, komunikasi dengan doa. Saya setiap hari pagi saya baca firman Tuhan pagi ini, Tuhan tahu ada di Alkitab saya catat. Tiap pagi saya perjanjian lama 5 pasal. Malam mau tidur 5 pasal perjanjian baru. Cepat. Perjanjian baru saya baca finish itu. Bukan untuk cepet-cepatannya, maksud sebagai cinta Tuhan. Saya menangis, saya baca firman Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dikatakan di sini, Kejadian pasal 5 dikatakan ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan. Bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya, yang memberikan nafas hidup kita bisa berjalan, bisa hidup sampai detik ini, bisa makan saja berterima kasih sama Tuhan, bisa sendok makan Tuhan, bisa sehat. Sejak saya jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit, sehat dalam perlindungan Tuhan. Setiap ada jemaat-jemaat sakit saya doakan dalam nama Yesus dengan iman, sehat. Beberapa saat yang lalu banyak yang telepon dan saya, banyak kena COVID sudah masuk rumah sakit. Saya berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan terjadi sehat. Kenapa kuasa Tuhan luar biasa? Kenapa? Membangun kita bergaul dengan Tuhan, menyembah Tuhan, fokus kepada Tuhan, mempersembahkan hidupku layak di hadapan Tuhan. Karena suatu hari kelak kalau hidup kita selesai, harus suatu saat dibuka bukunya, waduh rapotmu merah, kan hidup tidak berkenan. Dan naik kelas kamu, dan naik ke surga, gak bisa. Ngeri loh Bapak Ibu, nanti akan mengalami masa antikris, masa tribulation loh. Udah masa tribulation, kesengsaraan saudara bertobat, ya ada dua. Kalau saudara betul-betul dicinta sampai dicinta Tuhan, selamat. Kalau tidak, nggak bisa. Contoh yang kedua, itu Henokh ya. Kedua, hidupnya Yusufnya hidupnya disertai Tuhan. Hidup layak kepada Tuhan. Firman Tuhan dikatakan tadi, dikasih sama Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Dia Yusuf di Kejadian 39 ayat 2 dan 3 dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita minta sama Tuhan 2021, Tuhan, Engkau bersamaku. Jikalau Engkau bersamaku, apa yang aku kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana Tuhan menyertai kita kalau kita tidak layak kepada Tuhan? Layaknya kepada iblis. Kalau kepada iblis ya kegagalan lah. Kan Tuhan berfirman di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu pencuri. Kalau datang kepada dunia, iblis seperti itu. Lihat itu peristiwa. Banyak kalau kita berita-berita di TV, di koran, saya tidak pernah mendengar berita di TV berkata, mohon maaf hari ini semua dunia tenang. Gak ada pernah saya dengar begitu. Damai, sejahtera, tenang. Gak ada. Saya gak pernah dengar itu. Sehingga akhirnya dikatakan, wah tidak ada berita sekarang karena semua tenang. Nggak ada. Semua setiap hari ada berita. Selalu beritanya bad news. Berita duka cita. Peristiwa Natal di Amerika, terjadi ledakan bom. Pasti dalam di daerah mana ini. Banyak peristiwa. Terus seperti yang tahu di negara kita, kelompok mana dari kelompok mereka tertentu
terjadi penembakan. Semua di dunia seperti ini. Orang bunuh diri, anak membunuh ibunya, ibu membunuh anak, segala macam bisa terjadi. Ini dunia, kenapa dunia ini penuh dengan kejahatan, daerah iblis. 1 Yohanes 5:19. Untuk kita memerlukan pertolongan Tuhan, supaya tangan Tuhan kan menyertai hidupku. Tuhan, ku serahkan hidup dalam tangan-Mu. Harus bergaul karib dengan Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tapi kita bisa masuk surga kalau dia tidak berkenan kepada Tuhan. Terus yang kedua, supaya Bapak Ibu jelas ya, yang jelas tadi, orang yang hidup layak kepada Tuhan, berkenan, hidup yang berpusat kepada Kristus. Hidup layak depan Tuhan seperti Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Kalau Yusuf takut akan Tuhan. Coba saudara baca di sini. Di Kejadian pasal 39 itu tadi. Yusuf waktu dipancing dengan istri Potifar. Di ayat 8 dikatakan, Yusuf menolak dan berkata kepada isi tuannya itu, dengan bantuanku Tuhan tidaklah mengatur apa yang ada di rumah ini. Ia telah menyerahkan segalanya pada usahaku. Wah, baca berikutnya sih. Di ayat 9 bagus ya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Di ayat 9. Kenapa? Hidupnya takut dengan Tuhan. Orang yang berpusat kepada Kristus, bergaul karib dengan Tuhan, mau berbuat dosa, mikir dia, takut. Karena Tuhan tahu persis. Di Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Mari, supaya kita hidup layak kepada Tuhan, kita mau gaul karib dengan Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita berkenan kepada Tuhan dan hidup di dalam kekudusan Tuhan. 2 Timotius pasal 2:21 dikatakan, jika seorang menyucikan diri dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Perhatikan, 2 Timotius pasal 2:21. Kita membangun diri kita untuk apa? Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. 2 Timotius 2:21. Hidup kita layak, dipandang layak di hadapan Tuhan. Kita persembahkan hidup kita, takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dan kita kata hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya saya kupas 3 ini selesai. Yang kedua, hidup di dalam berbuah penting Bapak Ibu. Kalau kita lihat sini, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Buah itu penting, karena itu perintah dari Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukannya kamu yang telah memilih aku, tapi aku telah memilih kamu, menetapkan kamu, supaya kamu menghasilkan buah. Itu Yohanes 15:16. Dalam Lukas 13, Tuhan tuntut kita supaya kita berbuah. Penting ini berbuah, supaya kita nanti didapati. Jangan sampai kita hidup di dunia ini hidup sia-sia tanpa buah. Harus ada buah. Ini firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 13 ayat 6 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukan ini. Coba, kalau suatu hari kalau kita dibuka buku kitab kehidupan kita dalam Wahyu pasal 20 ayat 12, ternyata buku kehidupan kita nggak ada buahnya, kering, kita dibuang sama Tuhan. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan katakan aku tidak kenal kamu, karena hidup kita tidak menghasilkan buah. Buah apa? Buah kebaikan penting. Berbuat baik, selagi kita ada kesempatan berbuat baik. Saya di Jakarta terus terang, banyak rekan-rekan saya baik semua. Diajak makan bersama gratis. Bahkan ada teman saya namanya Pak Iman tuh baik sekali, memberikan masakan gratis. Berbuat baik selama di dunia. Hidup kita memberi buah. Perhatikan baik nih, ada firman Tuhan loh. Di 1 Timotius 5 ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, ini ada bukti. Seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tapi saat ini saya melalui video ini karena saudara-saudara yang baik semua. Ada Pak Andrew, ada Pak Hendro Bulu, dia semua rekan-rekan saya, Pak Ando, semua satu tim saya di Jakarta dan pelayanan. Semua baik, punya kasih Tuhan, pandangnya Kristus. Semua nanti apa yang kita kerjakan untuk melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia, ada upah besar di surga. Yesus lihat dari surga Bapak Ibu. Kalau saudara lakukan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, itu semua dilihat sama Tuhan. Dari 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, kerjakan selagi kita masih hidup dengan giat melayani Tuhan. Karena apa? Ada upah besar surga.
Ibrani 11 ayat 6. Orang sungguh-sungguh dengan Tuhan ada upah. Ini saya bisa video gini semua hasil kerjasama. Diizinkan sama Tuhan. Karena saudara sangat mencintai Tuhan, mengasihi saya. Sehingga dengan komit diundang hari ini di suatu tempat. Berkorban untuk apa? Ciri-ciri orang yang memberi buah itu salah satu bentuk pengorbanan. Mau berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban uang, itu bentuk cinta kasih. Seperti Yesus berkorban, diri Yesus sudah mati tersalib untuk kita semua diselamatkan. Itu buahnya ada, bukan ngomong toh, ada buah hasil. Dan semua itu ditujukan kepada Tuhan. Karena saya mau kasih ayat yang kedua yang berkaitan dengan buah. Dalam Filipi pasal 1 dikatakan apa? Ini firman Tuhan dikatakan, saudara silakan hidup semua kebebasan pilihan. Tapi kalau mau taat kepada firman, hidup lancar firman Tuhan, taat kepada firman. Tetapi jika aku harus hidup, pilih pasal 1 ayat 22. Kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah kebaikan. Selagi kita hidup ini, dalam Galatia pasal 6 ayat 10, selagi Tuhan memberikan kesempatan, ayo Bapak Ibu semua saudara, selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita berbuah-buah kebaikan. Secara vertikal, buah kebaikan secara vertikal tadi mempersembahkan hidup yang layak kepada Tuhan. Hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Ada kesempatan kita memberi kebaikan. Galatia 6:10 dikatakan, Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Ini berarti tapi terutama kepada kawan yang kita seiman. Yang seiman artinya apa? Punya hubungan sehat dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan banyak dikasih oleh rekan saya, anak-anak Tuhan yang saya cintai, dia hamba Tuhan. Diajak makan bersama, masa bersama, makan bersama. Oh, kemurahan Tuhan. Seperti hari ini dibantu oleh saudara saya Pak Hendro bersama Bu Lydia, ada Pak Hendro, ada Pak Herman, Pak semua rekan kompak bersama Tuhan melayani Tuhan dalam rangka apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Supaya firman ini disampaikan, supaya setiap kita makna hidup ini, supaya tidak hidup untuk diri sendiri. Supaya melalui firman Tuhan, mari kita bangun hidup kita layak kepada Tuhan. Berkenan selagi kita hidup. Kalau Tuhan gak panggil kita, udah gak bisa. Saya video ini lagi gak bisa, damai ini kok. Seperti almarhum papi saya. Gereja saat ini dibangun, itu hanya sekarang memori. Saya cari papi, saya tidak ada. Tapi bentuk bangunannya masih ada terwujud sampai detik. Artinya perbuatan baik kekal selama-lamanya, dicatat dalam buku kehidupan. Dan yang ketiga, peristiwa ketiga, kita harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh. Kita perlu ke gereja, datang berdoa. Saya sendiri baca firman, bukan sekedar baca. Tapi bertumbuh, artinya apa? Bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Tentang Allah, Allah adalah firman Tuhan. Saat ini kita tidak langsung berjumpa dengan Tuhan nanti di surga. Tapi saat ini Allah adalah firman. Maka Yohanes 1 ayat 10, Yohanes 1 ayat 10 dikatakan apa itu? Yohanes 1 ayat 10. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini firman. Maka hidup di dalam firman. Tuhan dia dari surga. Saya mau baca Alkitab hari ini. Kita ibadah di awal tahun 2021. Tuhan dia dari surga. Lihat. Maka kita hidup di dalam yang ketiga. Kita bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah itu. Hidup di dalam kebenaran firman. Ada 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama. 27 perjanjian 66 kitab. Ada 1189 pasal dari Kejadian sampai Wahyu. Ada 31.173 ayat ini firman Tuhan. Dan 3 kunci dalam 3. Bapak Ibu bisa selidiki. 31.173 ayat. 3 akan kebangkitan, 3 kemana-mana. Supaya kita dalam rangka menyongsong tahun yang baru. Mari sama-sama. Saya mau kasih ayat yang terakhir sebentar. Supaya kita dalam rangka kita menjadi 2021. Kita komit dengan Tuhan yang pertama. Kita persembahkan hidup kita layak berkenan kepada Tuhan, itu hati dari hati. Yang kedua, hati yang mau berbuat baik, kasih. Yang ketiga, hati yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Kita mengenal Tuhan dengan benar di dalam Yesus Kristus. Saya mau kasih satu ayat supaya kita semua selesai menghadapi tahun 2021 ini. Kita minta Tuhan supaya tangan Tuhan akan menyertai kita sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan di surga buat selama-lamanya.
Saya kasih satu yang terakhir. Semua orang yang cinta Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menjalani firman Tuhan, suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Biar kehidupan kita tempat surga buat selama-lamanya. Saya kasih satu ayat terakhir. 1 Petrus pasal 4 ayat kedua, demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa, kita waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Amin. Menurut kehendak Allah tadi sudah jelas. Itu hidup layak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, hidup berbuah. Dan ketiga, hidup dalam pengetahuan, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup menurut kehendak Allah. Supaya kita jangan semata-mata hidup dunia ini punya rencana-rencana yang masalah horizontal. Dunia akan menyapa. Peristiwanya sudah ditemukan virus varian baru. Dunia bingung. Belum tentu nanti vaksin itu cocok, belum tahu ya. Dunia nanti akan masa yang sukar, buat yang tinggal satu kesulitan terjadi. Tapi dalam janji Tuhan, setiap langkah kaki orang yang dikasih Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Dan saudara, sebentar saya mau menyanyikan lagu terakhir. Aku mau hidup turut kehendak Tuhan. Kita meminta sama Tuhan supaya hidup yang sisa ini kita mau menurut kehendak Tuhan. Karena suatu hari kelak Yesus akan datang. Saya sebagai hamba Tuhan punya kepekaan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Kedatangan sudah dekat. Lihat peristiwa-peristiwa dunia, banyak kejadian-kejadian yang membuat hati kita rasa cemas, membuat kita rasa bingung dengan peristiwa-peristiwa dunia saat ini. Tapi kita minta sama Tuhan supaya kita hidup menurut kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ayat terakhir katakan, ku mau belajar membalas kasih-Nya. Cinta kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita dipelihara bisa sehat semuanya sampai detik ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Tapi pertanyaannya, sekarang saudara, Bapak Ibu mau balas apa kepada Tuhan? Cinta kasih konkret apa yang saudara lakukan buat Tuhan? Mari kita komitmen dengan Tuhan untuk memasuki 2021 yang masih baru kita masuki. Kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Haleluya, kita sama-sama menyanyi. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar Bapa. Haleluya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Sekali lagi kita mohon kepada Tuhan. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Biar kita komit dengan Tuhan dalam rangka menjalani 2021. Ada 3 poin dalam Kolose pasal 10. Supaya kita komit dengan Tuhan. Tuhan, ku persembahkan hidup ini layak berkenan kepada Tuhan. Dan kedua, hidup kita memberi buah
dalam pekerjaan yang baik. Dan ketiga, kita makin bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, sehingga suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus Kristus, Bapa di surga, yang sangat kita nanti-nantikan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya katakan selamat tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan Yesus bersama kita. Saya kasih mau nyanyi satu kali lagi. Setelah itu saya mau serahkan kepada adik saya Pendeta Sefanya Rahmat untuk melanjutkan di dalam ibadah berikutnya. Ada perjamuan Tuhan. Yesus, Yesus namanya, amin, haleluya, menyembuhkan, haleluya, menyucikan, haleluya, bahkan mati, amin, haleluya, tebus dosa, membuktikan Yesus hidup, amin, haleluya. Sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, amin, haleluya, amin. Ada hari esok, kita nyanyi bersama, haleluya. Sebab Yesus hidup, amin, haleluya. Utak gentar, haleluya, amin, haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, amin, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, amin, haleluya. Yesus hidup, amin, Yesus hidup, amin. Ada hari esok, amin, haleluya. Sebab Yesus hidup, amin, haleluya, haleluya. Tak gentaran, haleluya, puji Tuhan. Ada hari esok, ku tak takut, sebab Yesus pegang hidupku, amin, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, amin. Saya kasih satu ayat terakhir, Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan Yesus menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua saudara yang saya cintai. Selamat memasuki tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan Yesus bersama kita, amin.